Sony Xperia XZ2 Premium, mantan flagship keluaran 2018 yang lalu yang masih menarik di tahun 2025 ini. Ya, soal desainnya yang menurut aku masih cukup menarik ya, berbeda dengan kebanyakan HP. Desainnya ini lebih unik karena bagian back covernya itu melembung seperti baterai yang kembung. Padahal memang desainnya seperti ini, Sony Xperia XZ2 series sampai Sony Xperia XZ3. Desainnya kembung seperti ini, jadi ini bukan masalah penyakit baterai ya, tapi memang desain Sony Xperia XZ2 Premium seperti ini. Jadi jangan kaget ya, apalagi mengira baterainya sudah kembung. Memang Sony Xperia XZ2 Premium desainnya seperti ini. Soal harga, Sony Xperia XZ2 Premium tergolong masih cukup mahal di tahun 2025 ini ya, yaitu harganya sekitar 1-1,5 jutaan di tahun 2025 ini. Padahal dengan harga segitu kita sudah mendapatkan HP spesifikasi yang lebih tinggi dari Sony Xperia XZ2 Premium. Ukuran HP ini tidak terlalu gede ya, yaitu 5,8 in, tapi di tangan itu kerasanya gede banget karena HP ini menggunakan rasio HP lama ya, yaitu 16:9. Jadi di tangan itu kerasa gede banget. Buat yang tangannya kecil, menurut aku sih ini kurang cocok. Padahal tangan saya ukurannya cukup gede ya, tapi di tangan juga masih kerasa gede banget. Jadi buat yang tangannya kecil, HP ini kurang cocok menggunakan satu tangan. Kerasanya pokoknya gede banget. Di bagian depan terdapat satu buah kamera, resolusinya 13 megapiksel, perekaman mentok di 1080p 30 fps. Ini stereo speaker ya, speakernya di bagian atas, di bagian earpiece, dan di bagian bawah. Untuk tombol volumenya di bagian samping kanan, tombol power juga samping kanan. Terus ada tombol spesial dari Sony ya, khas banget Sony, yaitu tombol shutter kamera. Tombol ini memang sudah lama digunakan ya, sejak Sony Ericsson sampai Sony Xperia masih menggunakan tombol ini. Karena tombol ini menurut aku tombol spesial atau bisa dikatakan tombol ciri khas dari Sony. Ya ini memudahkan sekali buat teman-teman yang tiba-tiba ingin foto ataupun mengambil video. Jadi kita tinggal klik saja di bagian tombolnya, otomatis akan membuka aplikasi kameranya. Di bagian belakang mengandalkan dua buah kamera, yaitu 19 megapiksel wide dan 12 megapiksel untuk detektif. Mungkin ini untuk objek ya, agar lebih fokus, dan di bagian belakang itu lebih bokeh ya, untuk pengambilan foto maupun video lebih menarik. Untuk perekaman video mentok di 4K 30 fps dan super slow motion 960 fps. Jadi ini super lambat sekali. Dan untuk modenya pun ini menurut aku cukup simpel. Modenya cuma ada mode bokeh, monokrom, gerak lambat, manual, efek kreatif, panorama, dan sound foto. Ini sih menurut aku tidak terlalu ribet ya, karena ini menunya sangat sederhana sekali, tinggal klik saja langsung bisa digunakan. Untuk hasil fotonya sih menurut aku biasa saja ya, tidak terlalu wah banget lah. Menurut aku cenderung lebih ke biasa saja, tidak seperti HP zaman sekarang yang warnanya lebih keluar. Tapi buat teman-teman ada yang suka Sony Xperia, ada juga yang tidak suka hasil foto dari Sony Xperia. Tapi dengan foto seperti ini sangat memudahkan sekali buat diedit-edit ya. Jadi hasil fotonya itu bisa dinaikin untuk detailnya maupun dinaikin warnanya. Jadi kalau diedit-edit itu lebih mudah di Sony Xperia. Ya seperti Sony Xperia XZ2 Premium ini, gambarnya lebih mudah diedit-edit. Untuk hasilnya seperti ini. Oke, ini adalah hasil perekaman dari Sony Xperia XZ2 Premium ya. Ini saya berada di kebun. Ini untuk objek yang dekat. Ya, fokusnya rada lama ya. Tapi sini cukup bagus, jadi smooth untuk fokusnya. Nah, ini untuk ke bagian awan. Untuk keamanan, HP ini mengandalkan fingerprint ya, tapi saya kurang suka dengan fingerprint di Sony Xperia XZ2 Premium karena letaknya di tengah, jadi sering lupa nyentuh di bagian kameranya, sehingga kameranya sangat mudah sekali kotor. Dan untuk fingerprintnya pun ini sangat tidak responsif. Saya lebih suka fingerprint di bagian samping layar daripada di bagian belakang layar. Untuk back covernya ini sudah tercover dengan Corning Gorilla Glass ya. Ini sangat mengkilap sekali sehingga bisa buat ngaca.
ya seperti Sony Xperia XZ Premium ya. Backovernya sangat mengkilap sekali dan sangat mudah sekali kotor. Untuk pemakaian sehari-hari sih menurut aku masih cukup oke ya, masih bisa menjalankan aplikasi zaman sekarang. Ya meski ini mentok di Android 10, tapi untuk menginstal aplikasi zaman sekarang ini masih berjalan normal di Sony Xperia XZ2 Premium. Ya ini HP lama ya, jadi otomatis Androidnya sudah cukup ketinggalan. Sekarang sudah hampir ke Android 16, tapi ini masih di Android 10. Dan untuk patch keamanannya pun ini mentok di 1 Juli 2020. Jadi ini sudah tidak akan dapat update lagi. Kalau soal layar, HP ini saya suka ya, 3840 x 2160, dan ini PPI-nya juga sangat tinggi, yaitu 765 PPI. Ini sangat mantap sekali buat kebutuhan nonton film. Layarnya pun ini bisa diatur ya, mode profesional, mode standar, dan mode hidup. Ini sangat bagus sekali buat kebutuhan nonton maupun kebutuhan ngegame. Meski layarnya masih berjenis IPS, tapi ini layarnya tergolong sangat bagus menurut aku. Ini kerapatan pixelnya sangat tinggi lah, buat kebutuhan nonton film ini sangat bisa diandalkan di tahun 2025 ini. Jarang banget HP yang layarnya masih berjenis IPS tapi kerapatan pixelnya sangat tinggi, seperti Sony Xperia XZ2 Premium dan Sony Xperia XZ Premium menggunakan kerapatan pixel yang sangat tinggi menurut aku. Dan untuk nonton video pun ini sangat memuaskan menurut aku meski masih berjenis IPS layarnya. Sayangnya HP ini menggunakan penyimpanan yang sangat sedikit, yaitu cuma 64 GB. Kenapa tidak menggunakan 128 GB? Kalau soal RAM sih ini sudah gede ya, yaitu 6 GB, tapi cuma penyimpanannya ini sangat kecil, cuma 64 GB. Di tahun 2025 ini jelas sangat kurang sekali karena sekarang filenya gede-gede banget, seperti file game, file foto, video, sekarang gede-gede banget, apalagi resolusinya 4K ya. Jelas filenya itu sangat gede banget. Soal performa, Sony Xperia XZ2 Premium ini masih cukup bisa diandalkan dengan skor AnTuTu mencapai 481 ribuan, ya ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 845. Di tahun 2025 ini masih cukup bisa diandalkan ya, masih sangat mulus buat menjalankan aplikasi-aplikasi zaman sekarang. Kalau cuma buat kebutuhan sosial media seperti membuka Facebook, TikTok, Instagram, jelas HP ini sangat bisa diandalkan ya, masih sangat mulus, tidak ada lag sama sekali. Jelas HP ini menurut aku masih sangat cukup buat kebutuhan sosial media di tahun 2025 ini. Jangankan buat sosial media, buat kebutuhan ngegame pun HP ini masih cukup bisa diandalkan. Seperti game yang saya biasa mainkan ya, yaitu game PUBG Mobile dan game Mobile Legends. Untuk bermain game PUBG Mobile ini masih mendapat grafik yang cukup tinggi, yaitu bisa smooth ekstrim, Beeline Ultra, HD Ultra, HDR pun bisa Ultra di Sony Xperia XZ2 Premium ini. Untuk giroskopnya pun ini sangat bisa diandalkan ya, karena ini menggunakan giroskop hardware bukan software. Jadi soal giroskop, HP ini jelas sangat bisa diandalkan buat bermain game sekelas game PUBG Mobile. Pokoknya mantep lah buat bermain game PUBG Mobile. Untuk tes gamenya mungkin di lain waktu ya, agar pembahasannya lebih maksimal di tes game Sony Xperia XZ2 Premium. Soal bermain game Mobile Legends, HP ini jelas bisa rata kanan ya, grafiknya bisa super dan ultra. Tentu ini sangat mantap sekali buat kebutuhan ngegame seperti game Mobile Legends maupun PUBG Mobile di tahun 2025 ini. Jadi buat teman-teman yang kebutuhannya ngegame di Sony Xperia XZ2 Premium masih cukup bisa diandalkan di tahun ini. Tapi sayangnya HP ini HP luar ya, tidak resmi di Indonesia, jadi sinyalnya keblokir. Padahal ini saya mencoba pakai trik, tapi ternyata keblokir juga. Ini ada kode MM menandakan HP ini emailnya terblokir. Nah, kalau baterainya HP ini sudah cukup boros ya. Di tahun ini tersisa 2900 mAh. Sebelumnya kalau yang baru yaitu baterainya 3500 mAh, tapi tersisa 2900 mAh. Di tahun ini jelas sudah sangat boros sekali. Buat kebutuhan ngegame pun HP ini sudah terasa boros di tahun 2025 ini. Jadi buat teman-teman kalau ingin membeli Sony Xperia XZ2 Premium, paling pertimbangannya di baterai ya, yang sudah cukup boros, terus harganya yang menurut aku cukup mahal di tahun 2025 ini. Internalnya juga perlu dipertimbangkan ya, karena cuma 64 GB. Paling pertimbangannya cuma itu saja ya. Kalau soal performa sih masih cukup bisa diandalkan. Oke, terima kasih, mantul.